Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ketika kita menjalankan ibadah Ramadan, kita harus membayangkan sebagaimana kita menjalankan pekerjaan-pekerjaan dan misi-misi penting yang kita lakukan dalam urusan dunia. Apakah itu bekerja, kuliah, belajar, berbisnis, berdagang, dan lain-lain. Yaitu apa? Punya semangat untuk meraih kesuksesan. Punya semangat untuk meraih kemenangan. Apalagi sebagaimana juga pekerjaan atau urusan dunia yang lain, ketika kita melakukan atau menjalani ibadah Ramadan, kita banyak berkorban. Mengorbankan kesenangan kita yang sehari-hari di luar bulan Ramadan, menahan lapar, menahan dahaga, kebutuhan biologis dan seterusnya kita tahan. Kalau sampai kita tidak mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, kemenangan, keuntungan dari ibadah Ramadan, sangat rugi, sungguh sangat rugi sekali. Apalagi Ramadan ini pada hakikatnya adalah merupakan bulan pertandingan atau bulan perlombaan. Ada yang mengatakan bahwa Ramadan itu bulan tarbiyah atau bulan latihan. Betul. Ada yang mengatakan begitu? Tidak sepenuhnya salah. Karena Ramadan memang akan mentarbiyah kita, mendidik kita, melatih ibadah, melatih hawa nafsu supaya bisa dikendalikan, melatih amal soleh. Tapi pada dasarnya secara hakikat Ramadan itu kalau merujuk kepada tuntunan Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya adalah merupakan bulan pertandingan, bulan perlombaan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan, termasuk dalam ibadah. Nah, kalau Ramadan ini adalah bulan pertandingan, sebagaimana orang yang sedang bertanding atau berlomba, maka tidak lagi ada kesempatan untuk sekedar latihan. Ini sudah saatnya memang memetik berbagai keuntungan, memetik medali-medali Ramadan. Dan kita tidak akan menggunakan waktu untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak mendatangkan keuntungan dari ibadah Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun banyak di antara kita yang sayangnya, ya, ini kita belajar sama-sama, yang belum sungguh-sungguh punya semangat untuk meraih keuntungan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan dari ibadah Ramadan. Kenapa? Ramadannya dijalankan dengan biasa-biasa aja. Ya udah, sahur-sahur, puasa-puasa, buka puasa, begitu aja. Kita tidak atau belum sungguh-sungguh menjadikan tujuan Ramadan ini betul-betul ingin kita capai. Apalagi ini adalah merupakan bulan pertandingan atau bulan perlombaan. Makanya dalam dunia kemiliteran itu suka ada ungkapan lebih baik berkeringat di dalam latihan daripada berdarah-darah dalam pertempuran. Nah, banyak di antara kita yang ketika sudah memasuki pertempuran Ramadan ini berdarah-darah. Artinya apa? Banyak yang gagal meraih keberhasilan dan kemenangan Ramadan. Kenapa? Karena sebelumnya di bulan Sya'ban dan sebelumnya lagi belum melakukan latihan. Tapi ya, sekarang sudah terlanjur kita berada di bulan Ramadan. Harus optimal kita bertempur melawan hawa nafsu, melawan kemalasan, melawan godaan-godaan dan bisikan setan. Kalaupun harus berdarah-darah, ya udah, itu yang lebih baik. Nah,
Apa rahasianya? Kunci rahasia agar kita betul-betul bisa meraih kesuksesan Ramadan. Karena kita tidak ingin menjadi orang yang sia-sia, sudah berkorban sedemikian rupa, sudah berjuang habis-habisan, tapi nggak berhasil meraih kemenangan. Rugi. Hukum akal mengatakan orang yang berjuang habis-habisan, berkorban banyak, tapi nggak mendapatkan kemenangan, rugi. Nah, rahasianya ternyata ada pada hadis yang sangat populer, yang selalu kita dengar di setiap bulan Ramadan dan menjelang bulan Ramadan. Yang hadis ini bahkan mungkin sebagian kita sudah ada yang hafal, banyak yang hafal. Yaitu hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan keimanan, keyakinan, dengan pengharapan, dengan kesungguhan, dengan keseriusan, dengan hasrat yang tinggi, maka dia akan mendapatkan piala tertinggi di bulan Ramadan, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi hadis ini tidak berbunyi man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan ampunan. Ini kalau kita ngomongin ampunan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul kita hadirkan rasa butuh kita terhadap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa-dosa, keburukan, kesalahan kita, kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu membahayakan, menyengsarakan, mengundang malapetaka, bukan cuma nanti di akhirat azab neraka, tapi juga di dunia ketika kita melakukan keburukan, kita pun akan mendapatkan balasannya. Hidupnya kurang berkah, jabatan kurang berkah, ya keluarga berantakan, pekerjaan banyak, macam-macam. Kenapa? Karena diakibatkan oleh dosa. Makanya kita membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebelum kita lanjut, rasa butuh kita terhadap ampunan Allah di bulan Ramadan ini harus betul-betul berbinar-binar. Melebihi rasa butuhnya sekelompok orang di Indonesia yang sangat merindukannya datangnya satu momentum, satu waktu yang cuma datang setahun sekali, yaitu datangnya tanggal 17 Agustus. Siapakah orang-orang yang sangat merindukan datangnya 17 Agustus? Sangat rindu banget, ingin ketemu dengan 17 Agustus, ingin datang lagi 17 Agustus. Bahkan saking rindunya kalau perlu setiap hari adalah tanggal 17 Agustus. Siapa? Siapa? Yaitu anak-anak tukang bendera. Bukan. Mereka adalah para narapidana. Orang yang tinggal di penjara merindukan datangnya 17 Agustus. Kenapa? Karena mereka mengharapkan remisi. Apa artinya remisi itu? Pengurangan masa tahanan. Cuma dikurangin aja masa tahanan. Ada yang 3 bulan, 6 bulan. Ya, tergantung kondisi masing-masing kan. Ya. Kenapa mereka merindukan remisi? Karena mereka pengen cepat bebas dari penjara. Coba sekarang lihat penjara di dunia pada umumnya ya, dengan beberapa pengecualian. Apakah orang-orang yang tinggal di penjara itu tidak dikasih makan? Dikasih makan. Bahkan di beberapa penjara diberikan keterampilan supaya keluar dari penjara sudah bisa hidup mandiri. Di penjara juga tidak mengalami penyiksaan yang bertubi-tubi. Tidak. Tapi orang nggak betah tinggal di penjara. Mereka rindu untuk segera keluar dari penjara. Makanya mengharapkan peluangnya adalah dengan remisi, pengurangan, percepatan masa hukuman. Nah, sekarang bandingkan dengan penjara akhirat yang waktunya panjang, abadi, beribu-ribu abad. Kemudian di dalam neraka itu nanti disiksa habis-habisan, diulang lagi. Nggak, luar biasa penderitaannya. Masa kita nggak punya semangat untuk merindukan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuk bebas dari penjara akhirat, yaitu di neraka? Artinya apa? Sekali lagi, kerinduan kita terhadap ampunan Allah di bulan Ramadan ini khususnya yang berlipat ganda, yang melimpah, harus melebihi kerinduan para narapidana terhadap tanggal 17 Agustus dan remisi yang ada di dalamnya. Nah, apa rahasianya agar kita bisa betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah, pembebasan dari api neraka? Rahasianya dalam hadis tadi. Ingat, sekali lagi saya ulang,
hadis itu bunyinya tidak langsung lompat. Man shoma ramadhana ghufira lahu ma taqaddama. Enggak ada, tapi ada syaratnya. Barang siapa yang menjalankan ibadah Ramadan, syaratnya di tengah-tengah. Imanan wahtisaban. Dengan keyakinan yang kuat, dengan hasrat yang tinggi, dengan kesungguhan yang luar biasa, baru dia mendapatkan ampunan Allah SWT. Nah, gimana prakteknya? Bapak dan Ibu sekalian, ini nah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Saya juga termasuk orang yang lalai sebelum tahu ilmunya. Yaitu ketika kita melakukan amalia-amalia Ramadan, ya puasanya, ya sholat wajibnya, sholat sunnahnya, sholat taraweh, baca Qur'annya, sedekahnya, itu betul-betul ketika kita melakukannya itu langsung kita melibatkan pikiran dan perasaan kita dengan apa? Menyengaja, mendeklar. Itulah makna dari imanan wahtisaban. Coba sekarang kita tanya ke diri kita masing-masing, siapa yang tadi ketika sahur mau puasa hari ini, itu pada saat sebelum sahur atau pada saat sesudah sahur mengatakan, ya Allah, aku dedikasikan puasaku di hari yang ketujuh ini untuk menghapuskan dosa-dosaku. Diniatin begitu gak? Banyak yang belum menyengaja meniatkan apa yang dilakukan dari amalannya itu adalah untuk mengarah kepada apa yang diinginkan. Imanan wahtisaban itu adalah berhasrat. Berhasrat itu artinya memvisualkan apa yang menjadi keinginan. Sama seperti hanya kalau kita lagi misalnya menembak sesuatu gitu ya, latihan menembak ke sebuah titik atau memanah, gerakan kita, pikiran kita tuh fokus berharap nyampe gitu, berharap masuk, berharap gol kalau kayak orang nendang bola. Nah, kita melakukan ibadah itu biasa-biasa aja tanpa melibatkan hasrat yang tinggi. Jadi harus kita betul-betul declare di hati kita, di pikiran kita, syukur-syukur di mulut kita. Ya Allah, aku jadikan bacaan Qur'anku, berapa huruf yang aku baca, berapa halaman yang aku baca, menggugurkan dosa-dosaku. Ya Allah, aku dedikasikan sedekah yang aku masukkan ke dalam kontak infak ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosaku, untuk bisa memudahkan jalanku ke surga. Kenapa? Karena memang kita disuruh berbuat amal soleh. Amal-amal soleh dan kebaikan kita itu yang akan mendatangkan apa yang kita butuhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang punya utang, minta sama Allah. Kenapa? Ramadan ini memang didedikasikan untuk mengabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni. Itu ada penjelasan tentang doa yang pasti dikabulkan. Kenapa? Karena ketika kita menjalankan ibadah Ramadan harus betul-betul bukan sekedar baik. Amalan-amalan dan ibadah langsung diniatkan, disetting pikiran kita nih. Ya Allah, aku berharap